Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahril Nur Hamam dari HKI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya tulis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kaidah Fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kaidah fikih terhadap hukum keluarga berencana menurut fatwa Nahdlatul Ulama. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terbentuknya program keluarga berencana. Faktor yang pertama, peran KB bagi kesehatan reproduksi wanita. Di antaranya yaitu menghindari daripada bahaya infeksi, eklamsia, abortus, emboli, obsteri, komplikasi masa nifas, serta terjadinya pendarahan yang disebabkan karena sering melakukan proses persalinan. Di Indonesia, angka kematian ibu mencapai 228 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 34 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih berada pada posisi tertinggi Asia untuk angka kematian ibu. Jadi ini yang menyebabkan latar belakang terbentuknya program keluarga berencana. Ada faktor lain selain faktor kesehatan reproduksi wanita. KB diselenggarakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk. Karena jendela kesempatan untuk Indonesia yang menguntungkan pembangunan tidak akan pernah tercapai. Bahkan akan merugikan bila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan dan kualitas penduduk tidak ditingkatkan secara terus-menerus dan konsisten. Jadi dengan faktor-faktor itu terbentuklah program keluarga berencana ini. Dari faktor-faktor kenyataan di atas, jika ditinjau dari kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, atau meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dalam program keluarga berencana ini terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan. Dari tinjauan dari penjelasan saya di atas tadi, di mana cara untuk menuju kemaslahatan itu bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan. Demikian pula sebaiknya wasilah yang menuju mafsadah juga berjenjang disesuaikan dengan kemafsadatannya. Dalam peranan KB pada reproduksi wanita, kebanyakan wanita sering melakukan persalinan dikarenakan masih banyak yang memegang sebuah maslahah banyak anak, banyak rezeki. Sedangkan maslahah tersebut hanyalah maslahah yang bersifat wahmiyah atau maslahah yang dikhayalkan akan bisa dicapai. Padahal kalau direnungkan lebih dalam justru akan muncul mudarat dan mafsadah, yaitu bahaya infeksi yang saya jelaskan tadi, resiko-resiko tentang kesehatan pada reproduksi wanita. Serta dikarenakan mafsadah tersebut sudah banyak terjadi di Indonesia dan menduduki posisi tertinggi di Asia untuk angka kematian ibu, maka dibentuklah program keluarga berencana ini. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan tentang hukum KB menurut fatwa Nahdlatul Ulama. Jadi
Nahdlatul Ulama menerangkan di dalam web NU online, KB dikiaskan dengan namanya azal. Itu waktu zaman Nabi dulu istilahnya azal, yaitu mengeluarkan air mani di luar kemaluan wanita. Pada zaman dulu azal dijadikan sarana untuk mencegah kehamilan, sedangkan KB juga sama, digunakan untuk mencegah kehamilan. Berangkat dari penjelasan ini, maka ketika membahas KB, terlebih dahulu harus diketahui adalah bagaimana hukumnya azal itu. Dan jika mengetahui hukum daripada azal, maka kita tinggal menyamakan saja hukumnya, karena konteksnya sama, yaitu tujuannya untuk mencegah kehamilan. Jadi terdapat hadis yang memperbolehkan azal. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. An Jabir qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabalagha dzalik nabiyullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhuna. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Jabir, ia berkata, kita melakukan azal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Namun ada juga hadis yang melarang azal, di antaranya hadis yang diriwayatkan Judamah binti Wahb, yang artinya, saya hadir pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang. Beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghillah. Kemudian aku memperhatikan orang-orang Romawi dan Persia. Ternyata mereka melakukan ghillah, tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang azal. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung. Jadi menanggapi dua hadis yang seakan-akan itu saling bertentangan, maka Imam Nawawi mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya. Menurutnya, hadis yang melarang azal harus dipahami bahwa larangan tersebut hanya sebatas makruh tanzih atau diperbolehkan. Sedangkan hadis yang memperbolehkan azal menunjukkan ketidakharamannya azal. Tetapi ketidakharaman ini tidak menafikan kemakruhan azal. Karena itulah maka Imam Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa hukum azal adalah makruh, yaitu diperbolehkan walau tidak disarankan meskipun pihak istri menyetujuinya. Alasannya adalah azal merupakan salah satu sarana untuk menghindari kehamilan. Dari yang saya jelaskan tadi tentang azal, jika ditinjau dari kaidah daripada kaidah lil wasail hukmul maqasid, atau yang artinya hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatannya, yakni di mana wasilah atau sarana menuju pencegahan kehamilan adalah dengan cara azal atau KB. Sedangkan hukum daripada azal atau KB sama dengan hukum pencegahan kehamilan. Jadi di sini Nahdlatul Ulama berfokus daripada pendapat Imam Nawawi tentang hukum azal, karena hal ini sama dengan program keluarga berencana, yaitu dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Maka dari itu Nahdlatul Ulama hanya menyamakan hukumnya saja, yang mana hukum azal yang dikutip dari pendapat Imam Nawawi adalah makruh, diperbolehkan walau tidak disarankan, meskipun pihak istri menyetujuinya, dikarenakan azal adalah sarana untuk mencegah kehamilan. Kesimpulan daripada hal tersebut, maka hukum daripada KB menurut Nahdlatul Ulama adalah makruh, dikarenakan mengikuti pendapat daripada Imam Nawawi yang menghukumi pencegahan kehamilan adalah makruh, maka hukum daripada KB sebagai wasilahnya adalah juga makruh.
Sekian, saya Muhammad Syahril Nur Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.